Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa khususan ila Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila hadratil Syekh Abi Badr Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi ila hadratil Syekhina Muhammad Wali Al-Qadiri وإلى حضرة جميع مشايخنا الكرام من العلماء والأولياء فقدس الله سيرهم وأعلي مقامهم ونور قبورهم ونفعنا به بعلومهم وبركاتهم شيء لله لهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rezeki nikmat ya Allah curahkan kepada kita sekalian. Hingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan dan umur, dan yang paling pokok ya Allah masih memberikan kepada kita keimanan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa curahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang agung dan luhur yang telah bahu membahu berjuang dalam berbagai dakwah dan rintangan perjuangan dakwah demi menyebarkan Islam ini hingga sampai ke seluruh penjuru dunia. Bapak-bapak, ada ibu-ibu sini? Enggak ada ya? Bapak, kalian ibu-ibu di mana ya? Kalau ibu-ibu masuk ke seperti tempat ini di mana tempat? Enggak ada. Ada Bapak. Oh ada. Ada juga ya? Bisa tak saya isi kajian nanti bisa? Dan alhamdulillah semoga limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala juga diberikan hingga kepada para ulama yang dahulu, ulama yang akhir, juga kepada para umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih ada meskipun sebutir debu rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya sebutir debu pun rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu hilang, sama sekali tidak ada, insya Allah enggak ditanda, tidak dikenal oleh Nabi ketika kita kumpul di padang mahsyar.
Tapi kalau masih ada sebutir pun itu pasti ditanda sama Rasulullah. Apa yang membedakan orang kafir dengan orang mukmin? Padahal ketika manusia bangkit dari kubur, sejak dari Adam hingga sampai hari kiamat, semuanya itu kumpulnya di padang mahsyar, dan bukan miliar, di atas miliar apa? Bilion, di atas bilion, tidak tahu lagi apa namanya. Saking ramainya manusia itu. Jadi bagaimana Nabi itu bisa mengetahui bahwa itu umatnya? Karena bukan cuma umat Islam yang menghuni bumi ini, tapi banyak juga umat yang lain. Bagaimana tandanya? Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, tandanya orang mukmin itu wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya, sehingga mudah bagi Nabi untuk mengenal umatnya, yaitu umat Islam. Jadi orang-orang non-Muslim, orang-orang yang tidak beriman dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada cahaya, tidak bercahaya di wajahnya. Nah, jadi itu pertanyaan, apakah orang mukmin di sini khusus kepada orang mukmin yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, apa umum baik orang mukmin yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau orang mukmin yang meninggal juga dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah meninggal, atau hanya khusus tanda itu dikenal oleh Rasulullah hanya bagi orang mukmin yang meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tandanya itu umum. Semua ditanda oleh Nabi dengan tanda itu cahaya yang ada pada khususnya wajah orang mukmin itu, tanpa pandang bulu bagi mukmin yang beriman dengan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maupun mukmin yang beriman dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah taala, syafaatnya baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus ada syafaat yang Rasulullah berikan kepada ahli kubra, artinya pelaku dosa besar. Jadi ada syafaat khusus yang Allah berikan, spesialis itu hanya diberikan kepada Rasulullah, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Isa tidak ada, Nabi Musa tidak ada, Nabi Daud, Ibrahim, nabi-nabi sampai tadi ada nggak dikasih, tapi hanya dikasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang syafaat itu namanya syafaat kubra, syafaat besar. Diberikan untuk orang yang memang sudah divonis oleh Allah Taala pasti dia masuk neraka. Divonis oleh Allah Taala pasti dia diseret ke dalam neraka. Bahkan sudah disidang di hadapan Allah, ini enggak ada amalnya, berat sekali maksiatnya. Akhirnya diperintahkanlah malaikat yang menjaga neraka itu dua. Satu yang malaikat bertugas di neraka itu dua. Yang menjaga namanya malaikat Malik, yang tugas al-ghadab, tukang siksa di dalam itu namanya malaikat Zabaniyah. Nah, Malik ini sudah diperintahkan oleh Allah Taala untuk menyeret orang ini, orang Islam, tapi meninggal tidak sempat dia tobat, diseret sama Allah Taala. Sesudah disidang diseret sama malaikat, diperintahkan Allah pada malaikat Malik yang jaga pintu neraka itu, Malik seret dia. Ketika diseret hendak dimasukkan ke dalam neraka, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa datang? Padahal manusia luar biasa jumlahnya pada hari itu. Nah, inilah kelebihan Nabi Muhammad yang khusus diberikan kepada Rasulullah. Jadi dihadap oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Allah Taala, ya Allah, sesungguhnya umatku ini ada rasa cintanya kepadamu. Dia masih rindu kepadaku. Meskipun dia ditakdirkan meninggal su'ul khotimah, tidak menutup dengan amal soleh, tapi ada cintanya kepadaku. Ya Allah, tolong ya Allah, dengan kemuliaan-Mu berikan syafaat yang Engkau berikan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Maka orang yang sudah jatahnya divonis diazab dalam neraka, maka mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi sangat penting bagi kita umat Islam untuk mempertahankan
kecintaan kita kepada Rasulullah. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan kerinduan kita kepada Rasulullah. Ada kisah di kalangan Bani Israel, di kalangan orang-orang Israel. Orang Israel ini kita kenal sekarang beragama Yahudi, dan mereka sebagian besar itu memeluk agama Yahudi, dan termasuk di antara umat Nabiullah Musa alaihissalam. Ada seorang ulama, kata Nabi cerita di hadapan sahabat kayak gini. Nabi kumpul dengan sahabat isi kajian kayak gini lah. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian ingin dengar kisah orang Israel? Dijawab para sahabat, boleh ya Rasulullah, kami ingin dengar. Begini, orang Israel dulu mereka tuh punya kelebihan. Kalau mereka minta sama Allah, Allah kasih sama mereka. Tapi banyak mereka tidak bersyukur. Ada satu keutamaan di antara mereka itu, ada seorang ulama. Ulama ini ibadahnya 500 tahun. Berarti umurnya berapa? Ibadah 500 tahun. Itu umurnya berapa? Nah, lebih dari 500. Meninggal dunia, kemudian ketika sudah bangkit dari kubur, di sidang, ini Rasul ceritanya berdasarkan berita dari Allah Ta'ala. Kemudian sudah ketika dia bangkit dari kubur, menghadap, dipanggil namanya oleh Allah Ta'ala. Nah, Fulan bin Fulan menghadap kepada Allah Ta'ala. Maju dia di hadapan mahkamah Allah Ta'ala, yang hakimnya itu Allah langsung. Nah, kemudian ditanya sama Allah Ta'ala, apa amal yang kau lakukan selama hidup di dunia? Apa ibadah yang kau lakukan selama hidup di dunia? Oh, kata si orang Israel Yahudi ini, kata beliau, ya Allah, aku sudah 500 tahun melayanimu ya Allah. Aku sudah beribadah selama 500 tahun dengan sungguh-sungguh, baik sholat, baik jihad, baik silaturahmi, baik sedekah, baik membantu, segala macam perbuatan yang engkau perintahkan untuk aku lakukan, dan aku berusaha untuk menjauhi semua yang kau larang ya Allah. Dengan inilah ya Allah, aku berharap ya Allah, aku bisa engkau masukkan ke dalam surga. 500 tahun ibadahnya sungguh-sungguh. Apa jawab Allah Ta'ala? Tidak, engkau aku masukkan ke dalam surga bukan karena amal ibadahmu yang banyak itu, tapi engkau masuk ke dalam surga karena semata-mata rahmatku kepadamu. Karena aku sayang melihat engkau, bukan karena ibadahmu. Apa jawab orang Israel, orang Yahudi yang ahli ibadah ini? Dijawabnya, ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Aku mau masuk surga karena aku sudah punya pekerjaan selama hidup di dunia. Aku sudah beribadah 500 tahun. Itulah yang aku harapkan yang bisa membawa aku ke dalam surga, bukan rahmatmu ya Allah. Ya sudah, kalau kamu mau bertahan juga, kata Allah Ta'ala, Allah kan tahu sebenarnya kan, cuma ada dialog di situ. Kalau kamu juga tetap mau masuk surga karena amal ibadahmu, ya sudah, coba kita cross check, kita cek betul-betul amal ibadahmu itu mana yang bisa membawamu masuk ke dalam surga. Ibadah selama 500 tahun itu. Datanglah malaikat, dihisab, dihitung amal ibadah, mulai dari ibadah yang pertama, kedua, ketiga, hingga sampai ratusan ibadah yang pernah dia lakukan. Ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, zakatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ternyata sesudah dicek dan recheck, di cross check, diperiksa secara teliti, semuanya gugur, tidak bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Mungkin karena tidak sesuai rukun, mungkin tidak sesuai syarat, mungkin tidak mengetahui mana yang membatalkan ibadah, mungkin tidak ada ikhlasnya, mungkin ada riyaknya, mungkin ada wujud bangganya dengan amal ibadahnya, mungkin ada takabur, sombong dengan amal ibadahnya. Nah, itu bisa menghancurkan amal ibadah, itu bisa membatalkan amal ibadah. Sehingga ketika diperiksa semuanya oleh Allah Ta'ala, satu pun tidak ada nilai sama Allah Ta'ala. Maka apa jawab Allah Ta'ala? Kalau begitu engkau lihat sendiri, ibadahmu tidak murni, tidak betul-betul ikhlas karena aku, banyak sekali cacatnya. Maka kau ingin masuk surga karena amalmu, tidak ada amalmu yang membawa ke dalam surga, maka kau tidak punya amal ibadah yang bisa membawa ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat Malik, seret dia, masukkan ke dalam neraka.
Begitu datang malaikat Malik, mau tarik dia masuk dalam neraka, baru dia teriak, "Ya Allah, maafkan kelencanganku ya Allah. Mohon maaf ya Allah. Izinkan hamba ini ya Allah masuk dengan rahmat-Mu ya Allah." Akhirnya dia memelas, menyesal dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kesombongan bahwa dia ahli ibadah. Akhirnya Allah Ta'ala menundukkan hambanya. Artinya itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu bisa masuk ke dalam surga bukan berpegang bersandar kepada amal ibadahnya, tapi berpegang yang paling utama, yaitu kepada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, penting bagi kita untuk meluruskan niat ketika kita melakukan apapun ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik ibadah yang murni, ibadah yang sudah dituntun aturan-aturan cara beribadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, itu kan sudah diatur menurut tuntunan syariat. Ibadah itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah, semua apapun aktivitas kita, mulai dari bangun tidur hingga sampai tidur, semuanya bisa bernilai ibadah andai kata diluruskan niatnya hanya semata untuk mengharapkan kecintaan Allah Ta'ala. Kita ingin Allah Ta'ala itu cinta kepada kita, maka kita itu caper. Caper artinya cari perhatian bukan kepada makhluk, tapi kita cari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang terpenting itu. Jadi ini menunjukkan tidak selamanya ahli ibadah itu masuk surga. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadahnya, kan tidak akan bernilai di sisi Allah Ta'ala. Ada sebuah kisah, Rasul juga menyampaikan tentang satu hadis. Suatu hari ada seorang hamba beribadah, ibadahnya itu luar biasa. Tidak ada orang yang beribadah sehebat orang tersebut. Sehingga setelah beribadah, amal itu naik dia ke langit. Amal ibadah kita itu berbentuk makhluk, kemudian naik ke langit, dikawal. Kalau di sini kan pakai patrol polisi ya, kalau presiden lewat, ya kan, ada patrolnya, ada bodyguardnya, ada pas pampres ya kan, petugas pengawal presidennya kan. Amal kita itu ada pas pampresnya juga tuh. Setelah dia ibadah sholat, setelah dia puasa, setelah dia zakat, setelah dia bantu orang miskin, dia bantu orang yang susah, itu naik dia ke langit. Ketika dia naik ke langit dikawal oleh malaikat, ada satu amalan yang dikawal tidak lazim. Saking banyaknya malaikat sehingga kata Rasulullah, amal ini diperkirakan pasti tembus, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat di bawah langit itu semuanya kagum dengan amal orang soleh tersebut. Saking kagumnya, banyak sekali malaikat yang mengawal hingga sampai ke langit yang pertama. Nah, sampai di langit yang pertama itu harus melalui pemeriksaan. Kalau langit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak bisa tembus begitu saja. Tapi kan kita naik pesawat tembus langit itu, itu langit dunia. Kalau ini bukan langit dunia, ini langit Allah, ghaib. Sama seperti surga itu kan ghaib. Ghaib tak terlihat oleh kasat mata. Neraka itu kan ghaib. Ghaib artinya tidak terlihat oleh kasat mata. Alam barzakh itu juga kan ghaib, tidak terlihat oleh kasat mata. Ada yang tidak percaya. Sudah, kalau tidak percaya, sekarang saya tanya, apakah sesuatu yang tidak terlihat itu berarti tidak ada? Kalau setiap yang tak terlihat oleh panca indera itu dikatakan divonis itu tidak ada, maka coba engkau jawab bahwa engkau bisa melihat nyawa, roh dalam badan kita. Pasti jawaban orang mengatakan apa? Roh ada, tapi tak terlihat. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua yang bisa dilihat tidak ada. Buktinya mana? Kita punya nyawa, tapi nyawa kita tak terlihat. Tetapi kita yakin, seyakin-yakinnya setiap orang pasti punya nyawa. Kalau ditarik nyawanya meninggal. Maka demikian juga. Langit pertama, kedua, ketiga itu ada penjaganya. Ada ketuanya di situ yang jaga.
ada pemeriksaan, ada checkpointnya di situ. Jadi ketika sampai pada langit yang pertama, pintu langit pertama sampai, ditanya sama malaikat di situ, ini ada apa? Rame-rame kalian bawa ini. Wahai malaikat pertama, kami meyakini ini amal soleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, pasti diterima, pasti ini ikhlas, pasti ini sempurna. Ya sudah, kata malaikat yang langit pertama, saya periksa dulu. Begitu diperiksa, kata malaikat yang penjaga langit pertama, ini nggak ada sedikit pun, nggak ada nilai nih. Kalian cuma lihat lahiriah. Ternyata amal ini ditolak, kemudian disuruh dilemparkan ke bumi. Kemudian Rasul menceritakan ada amal lagi yang kedua, dibawa rame-rame lagi sampai langit pertama, lolos seleksi, ini bagus, pasti diterima. Naik dibawa ke langit kedua, diperiksa oleh malaikat langit kedua. Oleh malaikat langit kedua ilmunya lebih dalam daripada malaikat penjaga langit pertama. Kata malaikat langit kedua, ini ada yang tak beres ini belum sah ibadahnya, ini belum sempurna. Entah mungkin ada sombong, entah mungkin ada ujub, ada bangga, ada ria, ada pokoknya yang bukan selain Allah Ta'ala yang diharapkan. Kata malaikat langit yang kedua, lempar ke bumi, amal nggak ada nilai sama sekali. Jadi malaikat langit pertama udah periksa ini sempurna, ternyata sama yang langit kedua katanya tidak sempurna. Besoknya ada lagi amal yang lain lagi dibawa lagi, tembus. Langit pertama bilang bagus, langit kedua bilang lewat. Begitu sampai langit ketiga, diperiksa lagi sama malaikat yang langit ketiga, ternyata ilmunya lebih dalam. Kata malaikat langit ketiga, tidak bisa naik ke langit keempat. Ini enggak sempurna ibadahnya, enggak murni karena Allah Ta'ala. Lempar ke bumi. Jadi capek kali kita beribadah Bapak-bapak. Belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai begitu seterusnya, hingga ada amalan yang sampai pada langit ketujuh, tembus seleksinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tembus. Kata malaikat langit yang ketujuh, amal ini insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Saya periksa kayaknya nggak ada cacat, sama sekali betul-betul karena Allah Ta'ala, dan sempurna secara rukun dan syaratnya, tidak ada yang membatalkan. Lewat. Begitu sampai di Sidratul, begitu sampai di di Aras, di atas langit yang ketujuh, apa jawab Allah Ta'ala? Allah sampaikan, wahai hambaku, ini amal tidak murni karena aku, lempar dia ke bumi. Jadi udah sampai sama Allah Ta'ala gak terima juga. Langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh itu semua malaikat udah ACC, dia lewat, direkom lewat, rekom lewat. Ini sempurna. Ternyata sampai Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala enggak ada. Maka Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah hambanya kalau ada di dalam batinnya itu sebesar zarrah. Zarrah itu bagian terkecil yang ada di bumi. Apa benda paling kecil di bumi? Disebut dengan zarrah kalau dalam Al-Quran. Zarrah itu bagian yang molekul partikel yang paling terkecil. Kalau kita lihat dengan mikroskop alat untuk membesar itu, tidak ada lagi benda yang paling lebih kecil dari benda tersebut. Andai kata kesombongan itu ada dalam hati hambaku, amal ibadahnya tidak aku terima oleh Allah Ta'ala. Jadi begini Bapak-bapak, ini yang saya sampaikan seperti ini. Orang tidak akan bisa dengan amalnya itu kalau tidak karena rahmat Allah Ta'ala. Karena untuk sampai pada tingkatan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala itu susah sekali. Diterima saja itu susah sekali. Ini bayangkan orang yang sudah beribadah 500 tahun, dia yakin ibadahnya pasti makbul, sempurna, tapi ditolak, satu pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang kita harapkan? Ya Allah, hambamu ini telah beribadah kepadamu ya Allah, tapi hamba tidak sempurna ya Allah. Hamba tidak pandai ya Allah dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Banyak cacat hamba ibadah ya Allah, tolong terima ya Allah. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Jadi setelah sholat itu masih minta tolong lagi kepada Allah. Apa kita minta tolong kepada Allah? Yang kita minta, ya Allah terimalah amal ibadahku ini ya Allah. Aku tahu banyak cacat ya Allah, aku tahu banyak tidak sempurna ya Allah, tapi tolonglah terima ibadahku ini ya Allah. Nah ini yang paling disukai sama Allah Ta'ala. Orang yang beribadah dan mengaku ibadahnya tidak sempurna, lantas minta tolong kepada Allah, mohon kepada Allah agar ibadahnya yang tidak sempurna itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kan? Ada orang ibadah, dia kemudian merasa yakin dengan ibadahnya sudah sempurna, sehingga setelah dia sholat, setelah dia ibadah, setelah dia melakukan amal soleh,
Dia tidak minta kepada Allah agar amalnya itu diterima oleh Allah. Dia tidak mengemis kepada Allah Ta'ala agar amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan dia bangga, dia yakin kalau itu diterima oleh Allah Ta'ala, pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal itu yang tidak diterima oleh Allah. Bahkan kadang-kadang amal ibadah yang kurang, cacat, tidak sempurna, karena dia setelah beribadah tadi itu memohon dan mengaku kepada Allah Ta'ala bahwa dia punya kekurangan, dia tidak sempurna, maka itu mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ahli ibadah jangan meremehkan orang yang tidak ahli ibadah. Ini kan, ini yang intisari yang kita mau tarik. Bila kita aktif dalam beribadah, jangan memandang sebelah mata orang yang tidak aktif dalam beribadah. Kita nggak tahu di saat kita sedang sholat berjamaah, sedang kita menambahkan aktivitas amal soleh kita nggak tahu di saat kawan-kawannya sedang tidur, di saat orang-orang lain sedang tidur, dia pergi ambil air wudhu, dia hampar sajadah di sudut kamarnya, dia matikan lampu, dia menangis di situ, betul-betul minta ampun kepada Allah, dia baca Al-Quran di situ, dia sholat tahajud di situ, dia mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kita nggak tahu besok harinya dia seperti orang nggak ibadah. Karena itu namanya ibadah sir, itu namanya ibadah rahasia. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang paling penting bagi kita itu menjaga, yaitu nilai ibadah kita agar murni betul-betul hanya mengharapkan, yaitu ridhonya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, cintanya Allah kepada kita, apa yang gak dikasih sama Allah? Kita punya anak Bapak, ya, kita punya anak kita ini nakalnya, na'udzubillah. Kita suruh nyuci piring tidak mau, kita suruh bereskan kamar tidurnya tidak mau dia. Kita suruh bantu ayahnya pergi ke sawah, nggak mau juga dia. Anak nih kalau kita boleh bilang nih, artinya begini. Ada dua, yang satu taatnya luar biasa, yang satu nakalnya luar biasa. Pasti kecondongan ayah itu, ya meskipun dua-dua sama anak, tapi kecondongan kepada anak yang lebih patuh dan lebih rajin tadi itu lebih kepada anak tersebut dibandingkan anak yang nakal tadi tersebut. Nah, jadi apa yang diinginkan anak yang patuh ini tidak diminta pun dikasih sama Allah, dikasih sama orang tua. Ayahnya pasti kasih, kenapa? Ya anak ini udah patuh, anak ini udah sayang. Meskipun anak yang nakal tadi tersebut juga dikasih, tetapi kecondongan itu kepada anak yang lebih patuh. Allah Ta'ala begitu juga. Nah, Allah Ta'ala itu kalau sudah sayang kepada hambanya, jangankan diminta, nggak diminta pun dikasih sama Allah Ta'ala. Apa yang kita inginkan itu kan sudah tergores di batin kita, di hati kita. Belum kita ucapkan dalam doa permintaan kepada Allah, Allah udah tahu. Apa yang terkhatar, tersirat di dalam hati kita, Allah udah tahu. Bahkan belum terkhatar pun, belum terlintas pun, Allah udah tahu sebelum kita diciptakan di alam dunia ini. Jadi apa? Yang penting bagi kita itu menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, hubungan ini hubungan yang tidak nampak. Karena itu perkara batin, itu perkara qalbu, itu perkara hati. Maka sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala untuk sampai pada tingkatan ada hubungan yang terus menerus dengan Allah Ta'ala tanpa ada putusnya itu, perlu kita untuk membersihkan hati kita, memurnikan hati kita, bahwa tujuan kita hidup diciptakan ini hanya untuk menarik perhatian Allah, untuk menarik kasih sayang Allah, untuk menarik yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Imam Ghazali, salah satu ulama besar, beliau dari Persia, ya, beliau mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini beliau mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hambanya, memerintahkan beribadah dengan membersihkan diri. Coba bayangkan Bapak-bapak, coba bayangkan, lihat. Kita bukan maksud membanding-bandingkan ya, tetapi kita melihat fakta dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika kita beribadah mau menghadap kepada Allah, apa dulu yang harus kita kerjakan?
berwudu. Ya, kita kerjakan berwudu. Ya, artinya apa? Allah Ta'ala itu maha suci. Ketika kita datang kepada zat yang maha suci, maka kita pantas tidak kalau datang dalam keadaan kotor. Maka dianjurkan kita itu bersuci. Kan begitu. Jadi datang kepada sosok zat yang maha suci. Jadi kalau kita bilang maha ini berarti kan nggak bisa ada bandingan, karena nggak ada bandingan kesuciannya zat Allah Ta'ala itu. Maka kita nggak datang dalam keadaan kotor, kita datang dalam keadaan bersih. Bersih secara syariat, secara fikih berarti kita berwudu. Bersih secara syariat berarti kita bersuci dari hadas besar seperti junub, ya kan? Dari hadas kecil seperti dari kentut buang angin, bersentuh dengan laki perempuan gitu yang bukan mahramnya, atau dari najis seperti darah, muntah, nanah, tai, kotoran yang bisa membatalkan kesucian kita. Maka ketika kita datang dalam sholat 5 waktu tersebut, umat muslim diajarkan oleh Rasulullah datang dalam keadaan suci. Jadi suci semuanya. Mulai dari mana sucinya? Mulai dari pakaian, mulai dari badan, dan mulai dari tempat kita ingin mendirikan ibadah tersebut, yaitu musola atau salat masjid atau sejadah, minimal sejadah. Nah, kedatangan kita kepada Allah Ta'ala, zat yang maha suci itu, kita datang dengan keadaan suci. Nah, pertanyaannya, apakah cukup kita datang kepada Allah Ta'ala dengan pakaian yang bersih, suci, di tempat yang suci, dan badan kita suci dari kotoran, baik hadas besar, hadas kecil maupun najis? Apakah cukup? Maka Imam Ghazali, beliau masuk lebih dalam lagi, mengkaji bahwa bukan itu yang paling utama, tapi yang paling utama adalah menjaga kesucian hati. Bagaimana orang pakaiannya bersih suci, ya? Bagaimana orang badannya bersih suci, wangi lagi. Bagaimana orang yang bersih tempat sholatnya itu bersih suci, mewah, wangi lagi, tapi dalam hatinya banyak kotoran, gitu. Dalam hatinya banyak kotoran. Nah, bagaimana itu? Apakah Allah Ta'ala menerima hamba yang demikian rupa? Maka jawabannya sudah jelas dalam hadis. Mungkin bapak-bapak sering dengar hadis tersebut. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Ta'ala, kata Nabi, sungguh Allah Ta'ala tidak melihat tampang kalian, rupa kalian. Allah tidak melihat amwalakum, harta kalian, seberapa banyak harta yang kalian punya, jabatan yang kalian punya, kedudukan yang kalian punya. Jadi lantas kalau Allah tidak melihat tampang rupa, Allah tidak melihat kulit kita hitam atau putih, Allah tidak melihat harta kita siapa yang paling banyak, jadi apa yang menjadi penilaian Allah Ta'ala? Walakin Allah, akan tetapi Allah Ta'ala yang ditilik, diperhatikan oleh Allah Ta'ala, qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan yang kalian kerjakan. Jadi disebut dua yang diperhatikan, hati dan amal. Kenapa ditekan pertama hati? Kenapa bukan amal baru hati? Menunjukkan yang paling penting bukan amal, yang paling penting bukan ibadah lahiriah yang kita lakukan, yang paling penting bukan casing, yang paling penting bukan sampulnya, tetapi yang paling utama adalah isi dalamnya. Apa isi dalamnya? Itu hati. Nah, ya Allah Ta'ala yang diperhatikan yang paling utama itu hati. Bagaimana hatimu terhadap aku? Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini wajib baik sangka sama Allah. Betul tidak? Wajib kan? Nah, apa resiko kalau kita buruk sangka kepada Allah? Ini ada contoh nih. Seorang pekerja seks wanita tunasusila di Jakarta. Ini lagi viral nih. Jadi bapak-bapak sini nggak lihat ya. Ini lagi viral di luar, ya. Ada kasus penggerebekan di Jakarta itu, rumah produksi film dewasa. Dewasa berarti udah tahu kan maksudnya kan? Nah, ditangkap sama polisi. Jadi aktor dan aktrisnya itu ditangkap, kemudian digalilah keterangan sama pihak kepolisian. Nah,
salah satu artis itu ditanya, ditanya berapa dibayar setiap main satu film? 10 juta, 15 juta. Oh gitu. Terus Anda menikmati? Sebenarnya nggak menikmati juga, tapi karena nggak ada pekerjaan yang lain, bagaimana lagi? Ya sudah, dijalani saja. Nah gitu. Tapi dalam perjalanan pekerjaan yang saya jalani itu batin saya tidak tenang gitu. Uang ada, tapi batin tidak tenang. 15 juta lumayan lah satu bulan ya. Di atas gaji pegawai negeri kan, 15 juta. Nah, jadi ketenangan batin tidak ada. Karena kenapa? Karena itu kontaknya itu dengan yang menciptakan itu tidak sejalan. Kita diciptakan sama Allah, ya kan? Allah yang punya kita. Tapi kita keluar jalur dari jalur yang sudah ditetapkan oleh yang menciptakan kita. Otomatis batin kita itu menolak. Setiap kita melakukan kesalahan kepada Allah, batin kita yang orang sebut dengan namanya hati nurani itu pasti menentang. Cuma kadang-kadang kita nggak mau ikut itu. Kita langgar, kita melawan. Akhirnya kita keluar jalur yang sudah ditetapkan. Jalan ini yang harus engkau lewati, tapi kita keluar. Itu batin itu pasti berontak. Tapi ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita keluar. Itulah yang membuat kita akhirnya berasumsi menganggap alah boleh, tidak apa-apa gitu. Jadi wanita yang kerjanya tadi itu tunasusila, dia alasannya tidak ada pekerjaan yang lain. Apalagi masa Covid ya, orang di PHK, mau kasih makan apa anak saya? Saya janda, suami saya nggak tanggung jawab gitu. Saya mau kasih makan apa? Jangankan anak saya sendiri nggak tahu makan apa. Jadi ada tuh pekerjaan yang ditawarkan 15 juta, itu besar sekali. Ya sudah diterima. Jadi ada satu pernyataan dia sampaikan begini. Saya itu minta sama Allah sebenarnya dalam doa. Dia kerja bikin maksiat dia, jadi uang dapat uang dari bikin maksiat. Tapi dia ingat sama Allah. Ketika dia sholat, apa dia selesai sholat dia minta sama Allah? Doanya begini, lucu. Ya Allah, kalau engkau masih sayang kepadaku ya Allah, kenapa engkau gak kasih kerja lain sama aku ya Allah? Aku tunggu-tunggu kerja yang lain gak ada ya Allah. Kenapa kerja ini yang engkau kasih sama aku ya Allah? Jadi dia mengadu kepada Allah, tetapi dia salah. Salahnya apa? Dia menuduh Allah Ta'ala sengaja membiarkan dia kerja demikian rupa. Nah inilah, maka pentingnya kita berburu, pentingnya kita menimba ilmu agama. Ya tidak salah juga, artinya sudah dia sholat, udah lumayan, udah dia mohon kepada Allah Ta'ala, udah lumayan. Tapi bahasa dalam doa itu miring, condong kepada suuzon kepada Allah Ta'ala, condong kepada buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, apakah dia itu buruk sangka atau tidak ada, cuma secara lahiriah saya pribadi menilai itu suuzon ya, buruk sangka dia kepada Allah Ta'ala. Artinya begini, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Ana inda zonni abdi, aku menurut apa yang menjadi prasangka hamba-hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, aku baik kepadanya. Kalau dia prasangkanya buruk kepadaku, maka aku tidak baik kepada hamba itu. Aku tidak akan berikan kebaikan kepadanya. Jadi menjaga hubungan dengan Allah itu sampai pada prasangka kita. Prasangka kita kepada Allah Ta'ala baik tidak? Apapun kejadian yang menimpa kita, tetap husnuzon kepada Allah Ta'ala. Apapun kejadian yang menimpa kita, masalah seberat apapun yang menimpa kehidupan kita, tetap kita jaga hubungan kita dengan Allah baik. Bagaimana jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala baik? Hati kita jangan pernah suuzon kepada Allah Ta'ala. Hati kita jangan pernah kita buruk sangka kepada Allah. Mau buruk bagaimanapun nasib kita, masalah seberat apapun yang kita hadapi, tetap hubungan kita dengan Allah. Allah Maha baik. Allah ini ujian dari Allah. Pasti ada kemudahan di balik kesulitan ini. Makanya turun alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Seterusnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau boleh ditanya bapak-bapak, adakah manusia yang lebih berat beban ujian dibandingkan Nabi Muhammad?
Ini pertanyaan umum nih. Bapak-bapak yang hadir di sini merasa beban hidupnya dan rintangan hidupnya, masalah hidupnya berat kan? Coba balik saya tanya, siapa di antara kita manusia umat Nabi Muhammad yang bebannya lebih berat daripada Rasulullah? Kalau ada orang yang bebannya lebih berat dari Rasulullah, dia yang paling pantas jadi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diberikan beban paling berat, rintangannya paling berat, masalah yang dia hadapi paling berat. Jadi kalau mau diukur masalah yang kita hadapi dengan apa yang dihadapi Rasulullah, jauh sekali. Rintangan jauh sekali ujian yang dihadapi oleh Rasulullah dibandingkan kita sendiri. Dalam arti kata, Rasul telah melewati hal yang sangat berat, tetapi Rasul tetap husnuzon. 13 tahun Rasul dakwah, masih di Mekah, belum hijrah. Pengikutnya itu masih bisa dihitung puluhan, belum ratusan. Yang dihadapi satu kaum Arab jahiliyah semuanya, musyrik semuanya. Satu pun tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Datanglah orang miskin, datanglah orang fakir, datanglah orang lemah, datanglah budak, tawanan-tawanan budak-budak yang diperjualbelikan mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kata Nabi itu suruh kita itu sayang dengan orang miskin, sayang dengan orang fakir. Kenapa? Karena yang paling dekat cepat untuk mendapatkan hidayah itu orang miskin dengan fakir, orang yang susah bahasanya itu. Orang kalau sedang dalam keadaan senang susah dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah, tapi banyak yang lalai lupa kepada Allah Ta'ala. Kan begitu. Kenapa para pengikut umat yang pertama sekali memeluk Islam itu yang paling banyak orang-orang miskin, justru orang lemah dan kaum muda? Ada yang kaya, ada yang bangsawan kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu, tapi di balik mereka yang banyak yang sedikit yang kayak itu, rata-rata pengikut Nabi yang paling banyak adalah orang-orang miskin lemah. Ya. Jadi ketika Rasul mendapat pengikutnya ramai orang miskin, orang lemah, muda, diketawain sama orang-orang Arab, diketawain sama bangsawan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Apa kita ikut Muhammad? Coba lihat pengikutnya, orang-orang miskin semuanya. Apa itu pengikut Muhammad? Diajarkan ajaran Islam. Coba kita tengok pengikutnya itu budak semuanya itu ramai. Ada orang kaya cuma seberapa lah, bangsawan cuma seberapa lah. Jadi pandang sebelah mata Rasulullah SAW oleh orang tokoh-tokoh pembesar kaum kafir Quraisy, dipandang sebelah mata, nggak dihirau. Sehingga dakwah Nabi 13 tahun di kota Mekah itu betul-betul terintimidasi, betul-betul Rasulullah itu mendapatkan pukulan ujian yang sangat berat. Hingga tidak tanggung-tanggung Rasul diperintahkan hijrah 3 kali. Yang kita tahu hijrah dari Mekah Madinah. Tapi ada hijrah 2 kali sebelumnya. Yang pertama ke Habsyah, Ethiopia. Sampai ke Ethiopia naik onta, sampai ke Ethiopia nggak ada naik mobil. Bayangkan dari Arab Mekah itu pergi ke Ethiopia. Ethiopia itu sudah wilayah Afrika paling ujung. Jauh sekali. Ribuan kilo dia tempuh itu dengan naik onta melewati padang pasir yang tandus. Panasnya 50 derajat, kita cuma 30 derajat sini. Sana panasnya 50 derajat. Sampai kalau dapat puncaknya itu 60 derajat, luar biasa panasnya. Makanya orang Arab itu suka pakai sorban. Kenapa pakai sorban Bapak-bapak? Di samping itu ganti payung. Yang kedua, sorban itu airnya disiram ke kepala. Bukan ke kepala langsung, tapi ke sorban. Tujuannya apa? Supaya kepala jangan langsung kena sinar matahari. Kayak orang Arab. Kenapa orang Arab di padang pasir itu pakai sorban? Mungkin kita kalau di Arab pakai sorban juga semuanya. Bukan pakai sokok peci, bukan peci hitam, bukan pakai sorban juga. Karena kondisi geografisnya seperti itu berbeda. Jadi Rasul hijrah. Dan kemudian Rasul ketika sahabat sebagian besar itu sudah berangkat, sebagian sudah berangkat ke Ethiopia hijrah, kan sudah sedikit, ini tambah sedikit kan pengikutnya, makin keras lagi intimidasi, ancaman, mau dibunuh lah, mau diusir lah, mau dipukul, mau dianiaya lah. Akhirnya Nabi sendiri hijrah ke Taif, belum ke Madinah ya, ke Taif dulu. Nih Taif itu perjalanan 3 jam. Jadi kalau bapak-bapak nanti insya Allah nanti ada izin Allah Ta'ala bisa berangkat nanti ke Taif.
Dan dengan saya nanti insyaallah berangkat umroh. Amin ya. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau umroh panjang mudah rezeki ya bisa berangkat dengan saya. Saya ada travel umroh juga. Dah sampai di Taif, ternyata Rasul yang dia harap bantuan, suaka, perlindungan dari tokoh masyarakat. Karena kenapa? Di Taif itu masih ada keluarganya Nabi. Jadi harapan beliau kalau Mekah tidak kondusif karena Mekah semua menolak, ramai yang mengintimidasi Rasul, bahkan mengancam membunuh Rasulullah. Semoga masih ada keluargaku di Taif yang akan mau membela aku nanti. Tapi setibanya di sana Rasulullah apa? Begitu ketemu dengan tokoh-tokoh pembesarnya, dihina, dicaci, dimaki, disuruh anak-anak muda, anak-anak muda keluar, lempar si Muhammad itu dengan batu. Dibilang orang gila, penyihir, orang macam-macam lah. Pengadu domba, provokator kau Muhammad, kasih adu domba orang-orang Arab, kau hina Tuhan-Tuhan kami. Jadi Nabi Muhammad itu terusir itu betul-betul dalam keadaan dihina. Jadi dia udah capek berangkat ke sana itu, kalau naik mobil kita 3 jam. Kalau jalan beliau naik, kalau beliau itu jalan kaki tuh. Dari Mekah ke Madinah 3 jam perjalanan dengan bus yang kencang itu ditempuh 3 jam itu dengan kaki oleh Rasulullah. Jalan kaki beliau, nggak naik onta, nggak naik kuda, jalan kaki. Berapa lama 3 jam naik mobil itu 3 jalan kaki ya? Sehari semalam ya? Anda pergi pagi sampai sore mungkin ya. Begitulah sampai di sana diusir, dihina, dicaci oleh pemuda-pemuda yang ada di kampung itu. Bahkan anak-anak kecil pun disuruh ambil batu lempar Muhammad itu sambil diejek Nabi Muhammad. Maka Nabi lari. Karena kenapa? Batu melayang semua. Ada satu sahabat yang menjadi pengawal Nabi itu, dialah yang jaga Rasulullah, dialah peluk badan Rasulullah, sehingga semua batu itu semuanya kena ke badan dia. Tapi ada juga yang meleset, kena ke pipi Rasulullah, berdarah pipi Rasulullah, gigi beliau juga pipi juga kening beliau juga kena batu, kaki beliau juga berdarah. Jadi berdarah-berdarah. Nabi itu sampailah keluar hingga sampai pada sebuah kebun yang ada pokok korma dan juga buah anggur, pohon anggur. Itu Nabi berteduh. Nah, Nabi udah merasa ini udah aman, mereka nggak kejar lagi. Nabi lesehan di situ, sambil beliau usap-usap darahnya. Ini dia lihat sahabatnya ini udah parah kali. Nabi mengadu sama Allah Taala. Apa? Nabi mengadu sama Allah. Nah, disitulah kalau boleh dibilang Nabi dalam kondisi yang betul-betul klimaks. Klimaksnya udah puncak kesulitan beliau. Puncak masalah beliau itu sudah itu. Kenapa? Pakcik beliau Abu Thalib sudah meninggal. Istri beliau Siti Khadijah barusan juga meninggal. Pada tahun ke-10 di Mekah dakwah beliau diambil 2 orang ini oleh Allah Ta'ala. Padahal Siti Khadijah kita tahu kan, itu pendukung utama Rasulullah yang selalu mendukung secara harta dan juga semangat pada Rasulullah. Itu meninggal. 1. Tidak lama berselang meninggal juga paman beliau Abu Thalib, adik ayah beliau Abdullah. Meninggal Abu Thalib semakin membuat orang-orang Arab, khususnya tokoh-tokoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain, itu semakin berani untuk mengintimidasi Rasulullah, sehingga makin batin beliau Rasulullah makin tertekan. Ditambah kesedihan beliau ditinggal oleh orang-orang yang selama ini mensupport, mendukung dan mencintai beliau. Jadi berkecam Rasulullah itu. Mudah meninggal, ditinggal orang-orang yang selama ini membela. Kemudian beliau hijrah ke kota Taif, sampai di sana bukan dukungan, malah dilempar batu, dicaci maki, mau dibunuh. Jadi beliau akhirnya sampai lagi bawa pokok-pokok kayu korma dan anggur itu. Lalu beliau mengadu dia, beliau angkat muka beliau ke langit. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kekuranganku ini ya Allah tidak mampu untuk berdakwah, mengajak manusia ini untuk beriman kepadamu ya Allah. Jadi Nabi itu sudah begitu berjuangnya, maksimal dalam berdakwah, tapi dia mengaku kepada Allah apa? Ya Allah, maafkan kekuranganku ya Allah, ketidakmampuanku, kelemahanku ya Allah dalam berdakwah, mengajak manusia ini untuk beriman kepadamu ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Padahal kalau kita pikirkan, apa yang kurang? Dakwahnya Nabi itu sudah sedemikian rupa. Tapi beliau dalam doanya
Minta maaf sama Allah. Minta maaf ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Aku nggak bisa berhasil Allah mengajak mereka untuk beriman kepada-Mu ya Allah. Kepada siapa lagi ya Allah? Aku mengadu kalau bukan kepada-Mu ya Allah. Apakah aku akan Engkau serahkan kepada orang zalim yang aku ajak berdakwah dan mereka juga akan mengintimidasi aku ya Allah? Aku pasrah, aku tawakal kepada-Mu ya Allah. Itu mendengar keluhan Nabi, itu gunung di belakangnya itu ada yang jaga, namanya Malaikatul Jabal, malaikat penjaga gunung. Malaikat Jabal itu mendengar doanya Nabi. Saking geram, saking marah, Nabinya diperlakukan seperti itu. Kata malaikat penjaga gunung, sampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong sampaikan kepada Rasulullah Muhammad, tolong beliau angkat tangan minta kepada Allah, berdoa mohon agar Allah Ta'ala balikkan gunung di belakang ini untuk ditimpakan kepada penghuni kota Taif. Aku udah geram kali, aku udah marah sekali ini. Tolong minta sama Nabi Muhammad. Ini dia pesannya kepada malaikat turun Jibril sampai kepada Rasul. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah. Ya Jibril, ada apa Jibril? Ada pesan dari malaikat di belakang yang jaga gunung. Apa pesannya? Beliau minta engkau angkat tangan, minta kepada Allah agar gunung itu dibalikkan. Aku penjaga gunung ini, aku akan balik gunung itu di atas kota mereka. Tapi kata Nabi apa? Ya Jibril, aku tidak diutus untuk mengutuk umatku ya Jibril. Jadi aku mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kelak kepada mereka dan anak cucu mereka. Insya Allah aku mohon kepada Allah Ta'ala, semoga di kemudian hari lahir dari rahim mereka itu anak-anak yang beriman dengan ajaran yang aku sampaikan, meskipun orang tuanya tak beriman. Alhamdulillah Bapak, hari ini kalau kita pergi haji dan umrah, kita ziarah ke Taif, tidak ada satupun yang tidak beriman. Semuanya memeluk agama Islam. Berkah kesabaran dan kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kembali kepada husnuzonnya Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang ada masalah ini ujian Allah, tes kita masih baik sangka nggak sama Allah. Ya, itu intinya mau disampaikan. Kita masih baik sangka nggak sama Allah Taala. Kalau kita sudah keluar buruk sangka kepada Allah Taala, ya sudah, selamat tinggal. Ya, kalau kita sudah dibilang selamat tinggal, game over, habis. Berarti riwayat hidup kita ini, ya mau mengadu kepada siapa lagi? Kita hanya satu tempat kita mengadu, hanya kepada Allah. Mengadu kepada suami meninggal. Mengadu kepada pejabat nanti hilang jabatan. Mengadu kepada saudara, mengadu kepada abang, mereka bisa jauh dari kita. Tapi kalau mengadu kita kepada Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibandingkan urat nadi yang ada di tangan kita. Di leher kita ada urat nadi, Allah lebih dekat. Artinya Allah lebih cepat menolong kita dibandingkan orang yang selama ini dekat dengan kita. Nah, silakan masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ini jam berapa ini? Astagfirullah, jam Jumat. Kan khawatir pula saya di Masjid Jami lagi. Ya? Ada pertanyaan? Waktu 10 menit lagi. Kena khutbah di Masjid Jami lagi. Bapak ada yang mau nanya? Tidak ada Ustaz. Ya silakan. Sepertinya tidak ada, saya bilang. Seperti tidak ada. Saya berharap ada pertanyaan. Alhamdulillah. Nama saya Tengku Irfan. Dipanggil Tengku Irfan. Nama asli saya Irfan Wahyudi. Saya asli Manado. Ya, dari Sulawesi Utara. Cuma saya bukan Malang. Karena Manado ini kan, Sulawesi Utara kan mayoritas Kristen. Ya, saya bukan Malang. Ini saya Gorontalo. Cuma saya lahirnya di Manado. Cuma kenapa terdampar di sini? Karena saya dilempar sama ayah saya ke Aceh. Karena dia berguru sama orang Tapanuli Selatan, ngajinya di pesantren di Aceh, Darussalam. Jadi karena ayah saya jadi muridnya, tanya mana Ustaz ngaji dulu, Darussalam. Oh, minta Allah Ustaz, saya bawa anak saya ke sana. Nah, itulah dilemparlah kami di situ. Jadi sampai ngaji di Aceh dari 93 2001, 8 tahun ngaji,
saya sambung ke Al-Azhar Mesir. Karena guru saya oleh Dr. Buya Mawardi itu alumni Timur Tengah semuanya. Lalu saya ikut juga sama guru saya berangkat lagi ke Timur Tengah. Sebelum saya berangkat ke sana, saya sempat jatuh Honda di Alumanggota. Bapak ada yang tahu Alumanggota? Ini kan Aludama ini kan, kampung sebelah Alumanggota. Ini tikungan tuh, jatuh di situ saya. Situlah jodoh saya. Kalau tidak jatuh, tidak ada jodoh, tidak sakit, tidak ada nikmat. Kalau tidak sengsara, tidak terasa nikmat. Innamaan muslim yusra. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti dijamin sama Allah Ta'ala. Makanya alhamdulillah yang kita gak kenal bisa kita kenal gitu kan. Ya, yang bukan jodoh kita pikir jodoh kita di sana ternyata di sini gitu. Akhirnya sampai sekarang lah saya di Aceh. Jadi itulah kisah saya. Bapak-bapak, insyaallah saya juga sudah ada buat pesantren di Kampung Rawa di Suso, pesantren Darul Wati. Kalau bapak-bapak nanti suatu hari nanti bisa berkunjung, silakan untuk pesantren kami. Pesantrennya kecil masih, pesantren sederhana ya. Kalau bapak mau mampir, mau ngobrol-ngobrol, insyaallah bisa ya. Kapan juga bisa. Penting jangan jam 3 malam jam 2 malam. Waktu istirahat. Nah, itu spesial dengan Allah. Alhamdulillah, semoga kajian kita pada hari yang berkah di hari Jumat menjelang Rabiul Awal. Dalam lagi kita akan merayakan Maulid tanggal 28 September itu pas 12 Rabiul Awal. Ya, jadi catat tanggal 28 September itu tepat di hari 12 Rabiul Awal, tepat lahirnya baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak nggak sempat rayakan bersama-sama, ya perbanyak sholawat saja, gitu. Ya, perbanyak sholawat kepada Rasulullah di hari tanggal 28 September itu tepat dengan hari lahir Rasulullah. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku. Ini mungkin kalau ada kekurangan, ada keceplosan kata kalimat yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina min zaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salat kita sampai kepada Rasulullah dan dibalas Rasulullah, dan insyaallah kita bisa kumpul dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.